Halo adik-adik, wah bertemu kembali ya dengan Kak Dimas. Mari kita belajar matematika dengan antusias. Oke adik-adik, kali ini kakak akan menemani kalian untuk berlatih soal-soal mengenai materi yang telah kalian pelajari sebelumnya dengan Kak Yosef. Yaitu materi tentang perubahan volume pada sebuah kerucut. Kira-kira seperti apa sih soal-soalnya? Yuk langsung saja kita lihat. Oke, soal nomor pertamanya sudah muncul, kita baca bersama-sama ya. Diketahui sebuah kerucut memiliki jari-jari sebesar 9 cm. Oke, langsung ya kita tuliskan sebagai hal yang diketahui. Berarti diketahui di sini jari-jarinya atau R-nya adalah 9 cm. Dengan tinggi 21 cm. Oh, berarti T-nya sama dengan 21 cm. Oke, jika kemudian jari-jarinya diperkecil menjadi 1/3 kalinya, oh sekarang nih adik-adik, jari-jari dari kerucutnya ini diperkecil menjadi 1/3 kalinya. Wah, berarti boleh nih. Kalau kakak misalkan jari-jari kerucut sebelum diperkecil itu adalah R1. Oke? Nah, setelah diperkecil namanya adalah R2 kakak misalkan. Di mana R2-nya adalah 1/3 kali semula atau 1/3 R1. Oke? Sip, selanjutnya kita lihat nih. Kan kita tahu nih R1-nya adalah 9 kan? Nah, langsung nih kita ganti nilainya nih. Berarti R2-nya sama dengan 1/3 dikalikan dengan 9. 9 bisa nggak dibagi 3? Bisa ya. 9 bagi 3 berapa tuh? 3, benar banget. Berarti R2-nya sama dengan 3 cm adik-adik. Oke, paham ya sampai di sini? Lanjut lagi nih kita baca. Dan tingginya diperbesar menjadi 8 kalinya. Oh, sekarang tingginya diperbesar nih. Berarti boleh kakak sebut tinggi sebelum diperbesar itu adalah T1 nih. Dan sesudah diperbesar itu adalah T2-nya. Di mana T2-nya adalah 8 kali semula atau 8 kali T1. Dan seperti yang telah kita ketahui, T1-nya berapa tadi? 21 cm kan? Ya udah, langsung nih kita cari dulu nih. Berarti di sini T2-nya sama dengan 8 dikalikan dengan 21 adik-adik ya. Sampai di sini paham ya? 8 dikali 21 berapa tuh? 168. Berarti T2-nya sama dengan 168 cm. Oke, sekarang kita lihat kalimat soalnya. Maka selisih volume awal kerucut terhadap volume akhirnya adalah berapa cm kubik? Oh, yang ditanyakan adalah selisih volume awal dengan volume akhir dari kerucutnya adik-adik. Paham ya sampai di sini? Berarti bisa kakak tuliskan di sini adalah ditanyanya itu delta V atau selisih volume kerucutnya berapa. Oke? Yuk, di mana di sini maksudnya adalah volume awal dikurang volume akhirnya ya. Kita lihat di sini, berarti logikanya kita harus cari tahu dulu berapa volume awal dari kerucutnya, berapa volume akhir dari kerucutnya, baru bisa kita kurangkan. Baru kita bisa mencari selisihnya, gitu ya. Berarti di sini kakak cari dulu volume awal dari kerucutnya. Seperti yang telah kita ketahui, volume dari kerucut itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus yang 1/3 pi R kuadrat T. Benar. 1/3 pi R kuadrat T. Karena ini volume awal, berarti R-nya masih R1 dan T-nya masih T1. Ini kakak geser ke bawah ya. Nah, supaya enak nih ngitungnya. Sip. Langsung deh yuk. Berarti volume awalnya sama dengan 1/3 pi. R1-nya berapa? 9 cm. Pangkat 2. T1-nya jangan lupa diganti menjadi 21 cm. Oke, volume awal sama dengan 1/3 pi. Nah, 9 kuadrat berapa tuh? 81. Berarti dikali dengan 21 di sini nih. Oke, kemudian 81 ini bisa nih dibagi dengan 3. 81 dibagi 3 itu adalah 27 adik-adik ya. 27. Berarti volume awalnya sama dengan tinggal pi ya dikalikan dengan 27 dikalikan dengan 21. Dan kalau kita lihat di sini 21 itu kan kelipatan dari 7 ya adik-adik ya. Oh, berarti kita bisa nih mengganti nilai pi-nya di sini dengan 22/7. Kenapa? Hal ini untuk mempermudah perhitungan kita saja. Oke, volume awal sama dengan 22/7 ya, dikalikan dengan 27 dikalikan dengan 21.
Udah deh, 21 dibagi 7 itu adalah 3 ya. Lalu Kakak kalikan ke mana nih? Oh ini deh, ini dulu. 22 kali 27 ya. Berarti volume awalnya sama dengan 22 dikali 27 itu adalah 594 adik-adik ya. Kalian bisa membuktikannya di rumah ya, perhitungannya. Dikali dengan 3. Nah, hasil perkaliannya dengan 3 itu adalah 1782. 1782 cm kubik adik-adik. Oke, dapat deh volume awalnya. Sekarang kita cari nih berapakah volume akhirnya. Kakak cari di bawah deh ya. Nah, volume akhir. Rumusnya masih sama nih, masih sama 1/3 pi R kuadrat T. Nah, namun karena ini volume akhirnya, berarti jari-jari sama T-nya udah berubah dong, ya. Berarti di sini R-nya adalah R2 dan T-nya adalah T2. Langsung yuk, kita ganti nilai-nilainya. Berarti 1/3 pi, R2-nya di sini berapa? Ingat, tadi kita dapetin R2-nya adalah 3 cm, ya. 3/2 dan T2-nya adalah 168 cm. Wow, cukup besar ya nilainya ya. Oke, nggak apa-apa. Cari berarti volume akhirnya di sini 1/3. Oke, Kakak perbaiki dulu 1/3 ya. Nah, kalau Kakak lihat nih, kan 9 bisa dibagi 3, oke nggak masalah yang ini nih. Nah, 168 ini kayaknya bisa deh dibagi 7, atau dengan kata lain 168 ini merupakan keripatan dari 7 nih. Berarti pi-nya bisa Kakak ganti langsung menjadi 22/7. Tentunya untuk memudah perhitungan. Oke, 9 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 3 ya. 168 kalau kita bagi 7 itu hasilnya adalah 24 ya, 24. Oke, berarti volume akhirnya di sini sama dengan 22 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 24 adik-adik. 22 kali 3 itu kan 66. 66 kalau kita kalikan dengan 24 itu hasilnya adalah 1584. Oke, percaya sama Kakak. Nanti kalian bisa buktikan di rumah ya. 1584 cm kubik. Dapat deh volume akhirnya. Volume awal ada, volume akhir ada nih. Tinggal kita cari berapakah perubahan volumenya. Oke, kita geser ke atas ya, supaya kita bisa langsung melihat pilihan jawabannya nih. Nah, sip. Kita cari di sini ya. Berarti delta V-nya, V awal dikurang V akhir ya. Oke, kita cari. Tadi volume awalnya adalah 1782 cm kubik ya. Kakak perbaiki dulu. Nah, dikurang dengan volume akhirnya tadi 1584 ya. Oke, ini 2 nih. Oke, 1782 dikurang 1584. Nah, hasilnya itu adalah, lalu Kakak hitung dulu. 198 cm kubik adik-adik. Dapat deh. Oh, ternyata selisihnya di sini adalah 198 cm kubik nih. Ada nggak jawabannya? Ada ya. Jawabannya adalah yang B adik-adik. Wah, cukup mudah ya. Jadi ingat alurnya, cari volume awal, cari volume akhir, baru cari selisihnya. Sekian untuk nomor 1. Sekarang mari kita lihat bagaimana soal nomor 2-nya. Oke, sekarang mari kita lihat soal nomor 2-nya. Sudah muncul ya? Yuk kita baca bersama-sama nih. Sebuah kerucut memiliki jari-jari sebesar A cm. Oke, jari-jari kerucutnya sebesar A cm. Berarti bisa Kakak tuliskan di sini, diketahuinya adalah R1-nya itu sama dengan A cm. Oke. Kak, kok bisa langsung tahu sih ini R1? Karena kalau feeling Kakak ini berkaitan dengan perbandingan juga nih. Berarti logikanya pasti ada R1 dan R2. Tapi kita lihat dulu aja ya. Nanti kalau salah tinggal dihapus lagi. Lanjut. Dan tingginya sebesar B cm. Nah, ini T1-nya nih. Oke, berarti T1-nya adalah B cm. Jika selanjutnya jari-jari kerucut diperkecil menjadi setengah kali semula, tuh kan benar kan? Jari-jarinya mengalami perubahan kan? Nah, sekarang jari-jari kerucutnya ini diperkecil nih menjadi setengah kali semula. Oh, berarti bisa Kakak tuliskan R2-nya itu adalah
setengah kalinya R1. Atau lebih bagus 1/2-nya R1 adik-adik. Dan kalau kita ketahui tadi kan R1 itu kan A cm ya. Langsung saja nih kita ganti ke sini nih. Jadinya kita dapetin R2-nya itu adalah 1/2 A cm adik-adik. Oke. Dan tingginya nih diperbesar menjadi 10 kali semula. Oke, sekarang ini T2-nya ya. T2-nya itu adalah 10 kalinya semula. Berarti 10 kalinya T1. Ingat T1-nya tadi adalah B cm nih. Langsung kita ganti ke sini nih. Jadinya T2-nya itu sama dengan 10 B cm adik-adik. Oke, maka perbandingan volume awal dengan volume akhirnya adalah yang ditanyakan seperti biasa, perbandingan volume awal dengan volume akhir. Jadi bisa Kakak tuliskan di sini, ditanyanya adalah berapakah volume awal ketika dibandingkan dengan volume akhirnya adik-adik. Yuk, langsung saja kita cari nih. Oh iya, kalian bisa memulainya dengan mencari volume awalnya dulu berapa, volume akhirnya berapa, baru nanti terakhirnya kalian bandingkan. Itu boleh ya. Nah, kalau di sini Kakak langsung saja nih. Kakak langsung bandingkan volume awal kerucut dengan volume akhirnya. Oke. Jadi maksudnya seperti ini adik-adik. Volume awal per volume akhir ya. Sama dengan, nah ingat, kerucut nih. Rumusnya apa tuh? Volume 1/3 pi R kuadrat T kan? Langsung kita masukin 1/3 pi R kuadrat T. Nah, karena ini volume awal, berarti R-nya masih R1 dan T-nya masih T1. Oke, sip. Begitu pula yang bawahnya nih, 1/3 pi R kuadrat T. Karena ini volume akhirnya, maka R-nya di sini adalah R2 dan T-nya adalah T2. Oke. 1/3 pi dibagi dengan 1/3 pi hasilnya adalah 1. Kenapa bisa 1? Ingat, bilangan yang sama kalau dibagi hasilnya adalah 1 adik-adik. Oke? Volume awal per volume akhir ya sama dengan R1 kuadrat T, R1 kuadrat T1 gitu ya, per R2 kuadrat T2. Sekarang tinggal masukin nih adik-adik ya, kita ganti maksudnya. Jadi R1-nya menjadi A, T1-nya menjadi B, R2-nya menjadi 1/2A, dan T2-nya menjadi 10B. Yuk kita ganti yuk. Kakak tulis di bawah sini ya. V awal per V akhir sama dengan A kuadrat B, betul ya, per R2-nya apa? 1/2A pangkat 2. Ingat ya, hati-hati nih, bukan setengah A kuadrat, tapi 1/2 pangkat 2. Oke, pangkat 2 di luar. T2-nya berapa tuh? 10B. Oke, kita selesaikan dulu nih yang dalam kurung nih. Oke, kita geser ke bawah. Berarti volume awal, Nah, volume awal per volume akhir, oke, sama dengan A kuadrat B per, nah, 1/2 kuadrat. 1 kuadrat 1 nih. 2 kuadrat berapa tuh? 4? Betul. A-nya dipangkatin 2, jadinya A kuadrat. Oke. Ini dikali dengan 10B. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, adik-adik ya. 10 dengan 4. Kalau masing-masing Kakak bagi dengan 2 nih ya, hasilnya menjadi di sininya 5, di sini jadi 2. Makanya bisa Kakak tuliskan volume awal per volume akhirnya itu sama dengan A kuadrat B per, di sini jadinya 1/2 A kuadrat ya. Di sini jadinya 5B adik-adik. Oke, jadi Kakak sederhanakan dengan masing-masing kita bagi 2 gitu ya. Nah, yang bagian bawah langsung saja ya Kakak gabungkan, maka Kakak mendapatkan volume awal per volume akhirnya itu sama dengan A kuadrat B per 5 dikali 1/2 jadinya adalah 5/2 A kuadrat B. Lihat deh, A kuadrat B sama A kuadrat B kalau kita bagi hasilnya berapa tuh? 1 kan? Makanya nih, ini 1, di sini 1 kan? Jadinya kita dapetin, geser lagi ke bawah. Volume awal per volume akhirnya itu sama dengan 1/5/2. Kali 1 berapa? Tetap 5/2 ya. Oke, Kakak ketengahin. Nah, seperti yang telah Kakak ajarkan ya, kalau ada bilangan dibagi dengan pecahan, penyebut pecahannya bisa langsung kita kalikan ke atas nih.
ya. Kalau masih bingung kenapa, ingat 1 adalah 1/1, dibagi dengan 5/2. Sama-sama pecahan kan? Berarti kalau kita pingin bentuknya berubah menjadi perkalian, maka pecahan yang di bawah harus dibalik. Jadinya 1/1 dikali dengan 2/5. Hal tersebut akan sama hasilnya kalau kita triknya cepatnya adalah seperti ini. Duanya kita langsung kalikan ke atas gitu ya. Maka volume awal per volume akhirnya di sini ialah 2 dikali 1 adalah 2/5. Dapat deh. Ini bisa juga ya Kakak tuliskan menjadi volume awal dibandingkan dengan volume akhirnya itu adalah 2/5. Selesai deh. Yuk kita cari nih, ada nggak hasilnya? 2/5. Kita ke atas, kita ke atas, kita ke atas, kita ke atas, kita ke atas lagi. Oke, kelihatan. Untuk soal nomor 2 ini, jawaban yang tepat itu adalah yang C, adik-adik. 2/5. Ternyata cukup seru juga ya. Jangan lupa dipelajari kembali konsep-konsepnya yang telah Kakak ajarkan dan juga Kak Yosef ajarkan gitu ya. Kakak akan bertemu kembali dengan kalian di video-video selanjutnya. Jadi tetap semangat dan sampai jumpa.